firman Tuhan di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Sudah ketemu, katakan amin. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kali ya biar nggak ngantuk gitu. Saya mulai dari 19, Jemaat Tuhan ayat 20 dan seterusnya. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang pendidik bernama Lazarus, Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan hidupku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami, dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini padamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, agar mereka jangan masuk ke dalam penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sharing saya malam ini adalah sebenarnya saya nggak terlalu siap ya. Bu Gembala tuh tadi kayak sebelum pergi di rumah kayak bilang, Kak, khotbah ya. Terus kayak, baru juga 2 minggu lalu gitu kan. Tapi ya, sebagai anak gembala harus siap. Walaupun tidak siap ya sia-sia. Oke. Sharing saya malam ini adalah tabungan hidup. Judulnya tabungan hidup. Kita udah baca ya kisah tadi. Saya mau mulai dengan banyak orang Kristen di luar sana yang kaya, yang masih beranggapan bahwa kekayaan yang mereka punya adalah masa depan buat anak-anaknya. Itu kayak semacam harta kekal mereka di bumi. Karena sebagai orang-orang kaya tersebut, mereka pasti akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dong. Bener dong. Kalau kita kaya juga kita maunya selalu kasih yang terbaik buat mereka dong. Betul? Betul nggak? Betul. Ya, harus responsif ya jemaat Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang menghalalkan kekayaannya dengan yang mendapatkan kekayaannya dengan menghalalkan segala cara seperti korupsi atau pergi ke gunung-gunung buat bertapa.
Dan itu merupakan tabungan hidup yang sah. Tapi gak sedikit juga dengan orang yang berkelimpahan, mereka gak neko-neko, mereka habis-habisan buat Tuhan, mereka kasih semuanya buat Tuhan dan buat pelayanan. Dan saya dan Bu Gembala punya beberapa kenalan yang seperti itu, dan saya merasa wow, ternyata orang kaya ini dia sudah mengerti firman, jadi dia pergunakan kekayaannya untuk Tuhan. Dan saya amazed itu seperti kagum. Itu berarti mereka sudah cukup mengenal firman Tuhan dan perintah Tuhan. Seperti kisah di Alkitab tadi, orang kaya ini selalu bersukaria dalam kemewahan. Dia selalu berpesta di setiap hari. Mungkin kalau orang timur, wow, tendanya nggak lepas-lepas, nggak tidur-tidur, 3 hari 3 malam juga, terus di live gitu kan. Sampai ada yang sampai gini-gini, sampai gini-gini, gitu. Wild thinking. Orang kaya ini menikmati harta yang dia punya. Kayaknya mungkin nggak pernah hidup susah gitu. Kayak cita kita kan kalau apa-apa harus kerja, harus jualan. Dan saya bersyukur ibu-ibu sekarang kayaknya mulai sadar untuk jualan. Kayak Bunita jualan. Bunita, ini mana Bunita? Bunita. Jualan apa namanya? Siri gitu kan. Bu Intan jualan token listrik. Aduh, luar biasa. Saya berpikir kenapa ibu baru mulai sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat ya. Ya, jadi tentang balik lagi ke orang kaya ini, dia nggak pernah hidup susah. Lalu datanglah orang yang bernama Lazarus. Dikatakan bahwa badannya penuh apa? Borok. Penuh apa? Borok. Baca Bapak Ibu, kalau nggak tahu baca, jangan lihat saya. Penuh apa? Borok. Ya, jadi kan jawabannya nggak ada di muka saya, kan ada di Alkitab kan, jadi harus baca. Penuh Bapak Ibu tahu kan borok apa? Goreng. Ya, lebih dari gorengan mungkin ya. Kayak udah luka terus di apa namanya? Benar. Gitu ya. Ya. Saya nggak bisa bayangin betapa gatel dan perihnya borok itu. Terus Lazarus ini kelaparan dan dia bahkan ingin makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bayangin, saking dia nggak ada uangnya. Ya mungkin sebenarnya dia malu, tapi karena dia nggak ada pilihan lain gitu, kayak wah, tuh orang kaya setelah dia makan, gue akan ambil makanan yang ada di meja orang kaya itu. Saking menderita dan saking gak ada uangnya. Coba Bapak Ibu bayangin. Bahkan anjing-anjing pun apa? Ngapain? Menjilat boroknya. Apa kita pernah membayangkan kita seperti itu? Kayak saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya saya penuh borok gitu, terus anjing-anjing di sana-sana gitu. Sana. Lalu keduanya pun apa? Mati. Kenapa Lazarus bisa masuk surga? Karena di Matius 5 ayat 3 bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Karena sewaktu dia hidup, dia hanya mementingkan kehidupannya saja. Bukan berarti orang miskin akan pasti masuk surga ya. Ya, tolong dicamkan. Orang-orang miskin akan masuk surga ketika dalam penderitaannya dia tetap cari Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Begitu juga dengan orang kaya. Jika dengan kekayaannya dia memuliakan Tuhan, dengan jadi orang yang rendah hati dan selalu menolong orang lain, dan dia selalu mengandalkan Tuhan, dia juga akan kemungkinan masuk surga. Jadi selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup,
kehidupan kita harus benar-benar kita tabungi dengan baik Bapak Ibu, teman-teman. Kita syukuri di setiap hari, kita isi hubungan kita dengan Tuhan. Bukan berarti pas habis lahir baru kita malah justru balik ke kehidupan yang lama, seperti minum mabuk. Buat saya, maksudnya lo udah lahir baru, terus lo kenapa balik lagi gitu? Saya kadang suka, kenapa gitu? Harus kita isi hubungan kita dengan Tuhan, seperti baca Alkitab tiap hari. Berulang-ulang kan saya bilang, kita harus isi hati kita, ya, isi terus dengan firman Tuhan, ya. Baca Alkitab itu sangat-sangat penting. Entah itu atau doa 30 menit atau mungkin 10 menit setiap hari, atau dengar khotbah-khotbah rohani di YouTube. Menariknya, pas saya lagi ngomong ada yang menarik, ya. Jadi ada tiga tipe tabungan hidup. Yang pertama, tabungan dunia. Seperti orang kaya tadi, dia bersukacita di dunia yang sementara ini, tapi pada akhirnya dia apa? Menderita di. Apakah kita sebagai anak Tuhan mau seperti ini? Di dunia, kita hidup tiap hari. Kita lupa Tuhan. Kalau lagi banyak duit, kita lupa Tuhan. Kalau lagi sakit, misalnya anak sakit, Alkitab taruh di kepalanya. Atau kalau kita lagi sakit, Bu Gembala, saya butuh Bu Gembala, doain saya. Karena kalau bukan Bu Gembala, saya nggak akan sembuh. Pas udah didoain, lupa sama gembalanya. Kayak, aduh, saya bersyukur udah sembuh gitu. Saya bersyukur Bu Gembala doain saya gitu. Saya sangat bersyukur. Udah sembuh. Ke gerejanya jarang. Atau ya itu banyak lah tabungan dunia yang gak penting. Apakah kita mau seperti orang kaya ini yang bersukacita di dunia, semuanya punya di dunia, tapi pada akhirnya dia apa? Menderita di neraka. Bahkan dia minta air ke Lazarus itu. Misalnya orang kaya ini di sini, terus Lazarus di sana. Lazarus kasih aku apa? Setetes. Karena Bapak Ibu tahu kan neraka seperti apa? Tahu kan? Bukan tahu sih, maksudnya bisa membayangkan, karena ya membayangkan neraka itu apinya kan gak pernah padam, banyak cacing, banyak mungkin orang-orang yang kita hidupnya bergosipan tiap hari mungkin ada di sana. Yang sama-sama kita gosip tiap hari di dunia gitu. Atau mungkin tiap hari kita pukulin istri, terus istri kita masuk surga, suami kita masuk neraka. Atau mungkin teman-teman nyut gitu, udah lahir baru tapi masih minum mabuk. Percayalah, percaya nggak percaya, kehidupan setelah kematian itu ada. Jadi jangan pernah meremehkan, kematian, karena kematian itu kita nggak akan pernah tahu, ya. Besok pun kita semua meninggal, kita nggak akan tahu. Jadi bukan berarti kita takut dengan kematian, ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita nggak akan takut kematian, karena kita tahu kita balik kepada Bapa yang kirim kita. Ya, kalau orang timur tuh kayak saya sering banget, saya takut mati, Bu.
Saya masih punya banyak kreditan. Saya belum nikah. Saya belum punya rumah di Bekasi, di Karawang. Saya belum punya motor gede gitu. Segede gereja. Contoh kemarin. Iya. Jadi percaya Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Tuhan, kan ada lagunya apa? Dengar dia panggil nama saya. Ya kalau Tuhan panggil, jawabnya apa? Iya. Iya, berarti kalau Tuhan Yesus panggil, Sally, kamu mati besok. Jawab ya. Ya, masa kita jawab, jawab tidak. Belum Tuhan, belum. Ayo kamu masuk, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama itu adalah tabungan dunia. Yang kedua, tabungan dunia dan tabungan surga. Ini berarti seimbang, tidak berat sebelah. Di saat kita di dunia, kita tabungi diri kita dengan hal-hal baik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti pelayanan ya. Balik lagi di pelayanan. Sekecil apapun pelayanan yang ditugaskan, kalau kita melayani dengan tulus, ya kita akan merasa enjoy aja gitu. Bukan misalnya ditugasin sekolah minggu, kok saya sekolah minggu? Saya kan nggak bisa. Padahal udah pejabat. Ups. Ada yang seperti itu? Ada yang mau ngaku? Ngomong gitu? Para pejabat kalau ditugasin sekolah minggu, siap? Iya. Bunita. Iya. Bukan cuma di pelayanan, tapi di kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi kerohanian seseorang tidak dilihat pada saat ibadah atau di mimbar, tapi di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita. Percuma kalau misalnya kita nyembah Tuhan, bahkan nyembah di gereja aja nggak mau. Keluarin mulut kita buat nyembah Tuhan aja nggak mau. Gimana kita bisa praktekkan penyembahan? Kalau misalnya kita nyembah Tuhan di gereja, kita bisa juga nyembah di gereja, kita juga bisa nyembah di kantor, di rumah, di jalan. Pada saat kita di gereja, kalau kita dengan tulus nyembah Tuhan, kita juga akan tulus. Karena iya, sama aja Bapak Ibu. Seperti yang tadi kesaksian Sally itu, saya bertahan-tahan gitu. Udah lu masuk aja gitu. Udah nggak usah ladenin. Tapi saya bilang wah. Dia makin meronta wah. Dia pengen juga buka gitu. Tiba-tiba jadi Superman. Saya kurang nih. Saya sempat bilang ke bapaknya, jangan sampai perkataan bapak tadi berbalik kepada bapak. Saya bilang gitu. Yang mati-matiin itu kan bisa kan? Yes. Karena perkataan orang benar besar kuasanya. Terus dia langsung mungkin dia mikir, ya saya bilang kita kan lagi ngerayain hari baik orang Kristen dan orang Muslim. Kenapa bapak matiin gitu? Wah, seru tuh. Terus yang datang yang motor gede gitu, kak, udah ya kak. Ini ada mobil kak. Iya kak, bentar sabar, masih ini. Iya. Pas pulang saya sama dia bilang, untung gak ada jemaat. Untung, puji Tuhan. Kalau ada Pak Victor lewat, aduh. Pagi Pak Vino, aduh. Saya udah bilang, saya sempat bilang, untung kalau nggak ada, 20 orang timur mau dia ketemu. Bahaya. Ya, kata pas kita cerita ke mami, iya, ada jangan keluar. Takutnya kan orang itu bawa pisau gitu. Terus kayak saya kayak oke, Mam, itu terlalu jauh. Yeah, that's the point. Ya. Balik lagi, jadi saat Tuhan izinkan kita masuk surga nanti dan bertemu langsung dengan Tuhan, kita udah nggak kaget karena kita udah terbiasa muji nyembah Tuhan. Men. Karena di surga tugas kita lagi-lagi hanya memuji,
menyembah Tuhan. Kalau di gereja aja kita malas menyembah Tuhan, gimana mau masuk surga? Ini pintu surga nih. Kita diantri kan, ketemu tetangga gitu. Mau masuk surga? Iya, dia lagi antri. Tuhan Yesus bilang, stop. Siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Terus kita bilang, Tuhan, saya berdoa demi namamu, saya bernubuat demi namamu, saya menyembuhkan orang demi namamu, saya pijit orang itu jadi sembuh demi namamu. Tapi kenapa engkau gak kenal aku? Kata Tuhan Yesus apa? Dia kamu segenap pembuat kejahatan. Aku gak kenal kamu. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Yang ketiga, tabungan. Tadi tabungannya ada dua. Yang pertama apa? Tabungan dunia. Yang kedua, Tabungan dunia dan tabungan dunia dan akhirat. Tabungan dunia dan surga. Itu untuk mantan nur. Yang ketiga adalah tabungan kekal. Adalah ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Di saat senang kita bersyukur, di saat susah kita lebih bersyukur. Di saat kita dikecewakan kita bersyukur. Oh, ini pas kecewa. Kecewa semua ya. Asal jangan sampai kecewa ya. Atau mungkin di saat kita mengecewakan orang-orang yang kita kasihi, kita minta ampun sama Tuhan dan kita minta maaf sama orang-orang itu. Karena jangan sampai kalau misalnya kita nggak mengampuni, Tuhan Yesus tapi udah mengampuni, kita nggak mengampuni. Akhirnya apa? Yang masuk surga siapa? Yang kita yang nggak mengampuni atau Tuhan Yesus yang udah mengampuni orang itu? Ini, saya sama Sally ini, saya nggak, kita berantem gitu kan, jambak-jambakan. Saya nggak mengampuni Sally, tapi Tuhan Yesus udah mengampuni Sally. Yang masuk surga siapa? Saya atau Sally? Udah ngerti ya berarti. Bisa dibilang kita jadi orang yang mati rasa terhadap hal-hal negatif yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Kayak digosipin tetangga. Digosipin tetangga. Ih, udah doa tapi kok kelakuannya gitu-gitu. Kayak lu udah doa, pagi doa, siang doa, malam doa. Tapi kok manggil anak aja Ellen. Atau manggil suami gitu, ya yang bebek kek, jangan kak, adek, aduh. Janganlah, ayo berubah. Jadi agak-agak ke apa namanya, ke western, ke bulean. Jangan kak, dek, aduh. Maksudnya yang lucu sih kalau saya lihat jemaat itu, iya kak, iya dek. Ini kakak adik ketemu gede apa gimana? Harus romantis, amin bapak ibu. Jangan cuma romantisnya pas di Facebook diupload, engkaulah jantung hatiku, engkaulah perisaiku, kayak lagu Firman gitu. Saat badai menerpaku gitu. Tapi pas di rumah, apaan sih gitu kayak menarik. Ya jangan sampai jadi orang yang palsu. Kayak cuma kesukaan media sosial gitu, terus kita kayak ya demi likes, demi komen gitu, kita kayak sok-sok mesra gitu di media sosial. Harus mesra di sosial media dan di kehidupannya. Karena sosial media cuma hanya dunia maya. Dunia tipu-tipu. Orang-orang cuma tahu kita Happy, seneng. Mereka nggak tahu suka duka. Yang tahu kan cuma apa? Bapak ibu sama anak-anak kan. Jadi lagi-lagi bersyukur sama Tuhan di dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita.
Iya, hal-hal negatif yang mungkin bisa menjatuhkan kita jauhi dan kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tantangan, beban, pergumulan akan selalu ada. Sampai kita sebelum kita mati pun akan selalu ada. Tapi karena kita terus tabungi diri kita dengan hal-hal baik, maka kita akan bilang, masalahku nggak lebih besar dari Tuhan yang selalu menjagaku. Aku percayakan hidupku sepenuhnya sama Tuhan dan bukan masalah kita saja. Ya, jadi saya menghimbau untuk pasangan-pasangan yang belum diberkati di rumah Tuhan, ayo segeralah. Karena waktu Tuhan sangat-sangat singkat. Jangan sampai pas Tuhan datang kita masih belum belum berkenan di mata Tuhan gitu. Saya juga gemes itu. Ayolah, ayo. Masalah admin itu belakangan. Yang penting diberkati dulu di rumah Tuhan. Amen. Karena banyak kan kesaksian para mantan pengantin yang nggak ada admin, tapi bisa tuh selesai. Karena apa? Karena mereka udah berserah dulu sama Tuhan. Bukan, aduh saya pusing mikirin admin, saya pusing mikirin pesta. Butuh angkot dari orang-orang Tangerang datang ke sini. Buat apa Bapak Ibu? Buat apa? Itu semua sia-sia kalau kita nggak hidup kudus dulu sama Tuhan. Percuma mau kita pesta gede-gedean satu gading sengon ngerayain, terserah, itu sia-sia. Jadi ayolah cepet-cepet daftar lah ya. Jadi coba mari kita hitung-hitung dari kita lahir, saat kita sekolah, kuliah, bekerja, kira-kira sudah berapa banyak tabungan hidup kita untuk Tuhan. Itu seperti celengan. Ini misalnya celengan ya. Kan kalau celengan kalau kita isi terus akan penuh. Ya. Ya enggak? Apa berkurang? Kalau celengan diisi berkurang itu lucu ya. Berarti ada yang ngambil. Ya, kayak celengan kan. Kalau kita isi penuh, kalau kita isi terus akan penuh. Ini seperti hidup kita nih. Kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita lakukan perintah-perintah Tuhan, akan penuh. Akan semakin penuh. Tapi kalau kita isinya, misalnya ada air kotor gitu, kita masukin, jadinya apa? Kotor kan? Sama kayak hidup kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang gak penting, hal-hal duniawi, ya bagaimana Tuhan mau bekerja di kehidupan kita. Jadi pikir baik-baik, apakah sudah cukup untuk tiket masuk ke surga tabungan kita selama ini? Atau malah belum banyak? Jadi mulai besok coba misalnya tulis besok tanggal 17 ya, atau hari ini apa ya yang sudah saya lakukan untuk tabungan saya buat Tuhan, buat tiket saya masuk ke surga, entahkah itu pelayanan atau pas ditugasin pelayanan ada aja alasannya. Kalau belum banyak, mari dari hari ini, dari malam ini, kita belajar tabungi diri kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, hingga Tuhan bisa terus memakai kita untuk diberkati dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi mulai besok, ayolah lakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Ya. Maksudnya kalau mau joget-joget sampai pagi sih itu ya itu nggak masalah sih. Tapi jangan sampai kita joget-joget seharian tapi hubungan kita dengan Tuhan itu nggak ada sama sekali di hari itu. Kayak saya udah ke gereja hari Minggu lah. Ya, itu kan emang kewajiban. Makanya ada apa? Homesel.
Tujuan Komsel apa? 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 Kok diem? Tujuan Komsel apa? Ayo jawab. Jawab saya. Tolong jawab saya. Tujuan Komsel apa? Fellowship bersama. Saling menguatkan satu dengan yang lain dong. Bukan saling merendahkan, bukan saling menggosipkan. Gak ada orangnya diomongin. Ntar ada orangnya, oh haleluya. Jadi ayolah Bapak Ibu berubah. Ayo nabung diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pas saat Tuhan Yesus panggil, kita udah siap. Kita nggak bilang Tuhan jangan. Saya belum siap. Ya selama ini Tuhan Yesus kasih kesempatan buat kita, terus kita ngelakuin apa? Ya, dapat sesuatu dari sharing kita malam ini. Amin. Kok kayak kemarin ngomong apa sih? Kayak ayolah selesai. Saya mau pulang gitu, baju saya numpuk, cucian numpuk. Ada keluarga dari Belanda datang, atau dari Australia gitu. Jangan lagi pakai alasan itu buat nggak datang ke rumah Tuhan. Karena berarti bukan Tuhan yang menjadi terutama di kehidupan kita, tapi keluarga kita, anak kita. Pada saat pelayanan pun, hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan buat rumah Tuhan, itu Tuhan Yesus lihat. Jadi kalau misalnya habis ibadah terus kayak buru-buru banget gitu pulang, kenapa sih? Ada apa? Ada berangkas di rumah, jadi harus dijaga gitu. Ada berangkas isi 1M gitu, jadi iya kak, iya deh, saya ada berangkas soalnya, jadi buat investasi anak saya kan main saham. Jadi ya, saya akan akhiri dengan yuk nabung dengan apa? Firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan percayalah pas Tuhan datang kita siap. Jadi pas kalau ada yang meninggal waktu muda itu nggak usah kasihan. Masih muda loh itu loh. Ya nggak apa-apa. Emang umurnya Tuhan izinkan segitu aja. Kita kasihanilah diri kita sendiri. Kemarin ada kenalan kami, umur 90 tahun loh, orang Batak. Masih kuat. Masih jalan sana sini gitu, kayak wow. Saya selalu berpikir, akankah saya punya umur panjang seperti itu, ataukah akankah saya seperti Pak Pendeta Raditya Oloan yang hanya berapa 36 atau 32, tapi dia bertobat dari kelakuannya yang jahat dan dia menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Saya kayak wow. It's okay buat mati muda, it's okay. Selama itu kita berkenan di mata Tuhan, kita pelayanan, kita benar-benar dengan tulus hati menyembah Tuhan, ya pasti kita masuk surga. Ya kalau hidup kita cuma minum mabok, pakai salib gede gitu, atau arisan aja dipermasalahin. Tolonglah Bapak Ibu, tolong minta Tuhan kasih pikiran yang lebih luas lagi. Jadi ya, jadi marilah kita belajar ya. Mulai malam ini tabungi diri kita dengan hal-hal baik. Tadi ada seri sapa satu anak di situ. Ke gereja ya nanti. Iya kak, kalau sempat. Terus dia dibilang, kalau Tuhan Yesus kasih nafas lo pas sempet gimana? Iya bener dong. Karena kan Tuhan Yesus yang punya nafas kita kan. Nah kalau misalnya kita bilang nanti aja lah ibadah, kalau pas sempet, kata Tuhan Yesus besar juga nyawa lo.
ngusir apa lagi ya. Atau misalnya pas pelayanan gitu, kita pura-pura nggak tahu gitu. Padahal kita tahu. Terus kita kayak apa yang bisa kita lakuin buat Tuhan di rumah Tuhan, lakukan. Mau nunggu duit ada, ya sampai Timor pindah ke sini juga. Ya, maksudnya kan kalau orang Timur tuh punya duit banyak gitu kan, terus pulang ke kampung kan, terus habis kan, balik lagi ke Jakarta, gitu kan, seringan gitu ya. Terus ya apa gitu tujuannya? Habis-habisin uang di kampung gitu, terus senengin orang di kampung, terus balik ke Jakarta dengan tangan kosong. Oh ya, bawa jagung bose jualan. Ya, jadi Bapak Ibu Ayah, jangan terus berinisiatif lah di rumah Tuhan. Jangan terus disuruh-suruh gitu. Kalau kayak lampu ini mati, kita kayak lampu mati biarin aja. Atau sekolah minggu berisik, pejabat kayak ada ibu-ibu kok, atau bahkan ibu-ibunya pun nggak peduli sama anaknya. Menyedihkan. Tapi mulai malam ini kita mau belajar ya, ya. Jangan terus mengeraskan hati. Kalau nggak ada perubahan selama kita masuk ke gereja, nggak usah ke gereja. Karena buat apa kalau nggak ada perubahan? Ya. Mau pejabat kek, mau apa kek, percuma. Selama kita belum melakukan seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia, dan kita berubah, gak usah ke gereja. Karena perubahan gak akan terjadi sampai ada perubahan. Karena ya percuma lah kalau kita ke gereja terus sampai di rumah balik lagi gitu lagi. Buat apa? Mau pendeta besar, mau pastor pendeta Gilbert kesini juga, kalau dari dalam diri kita nggak mau berubah, buat apa? Ya. Jadi ayolah berubah. Dan bersiaplah saat Tuhan Yesus datang. Jadi kita nggak kayak pas lupa, wah Tuhan Yesus, wah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terus saya kemana Tuhan Yesus? Pas yang waktu gempa tahun lalu ya, saya yang pertama tuh rasain di rumah, kok kayak goyang ya? Kayak saya dulu, iya gempa, terus mami gitu. Ya kan, terus kita harus ini dong, harus turun tangga loh, 15 lantai. Bapak Ibu bayangin, kayak saya digendong haleluya, pakai nangis gitu. Aduh kasihan banget sih. Kalau tinggal di rumah tinggi itu agak repot gitu. Bersyukurlah Bapak Ibu yang nggak tinggal di rumah tinggi, waktu gempa bisa keluar. Kita kemana nih? Kita ke timur pakai suangi atau gimana? Terbang. Ya, tadi pagi ceritanya menarik loh di Tugu. Ada orang Timor ya. Dia kalau naik pesawat tuh dia nggak pernah bayar tiket katanya. Dia jadi apa? Jadi anak kecil. Jadi anak kecil. Jadi dia nggak pernah bayar tiket sih. Wow. Seluar jasa itu orang Timor. Terus ada juga yang ditusuk gitu kan. Ada cerita di pejabat tadi pagi, pokoknya seru banget itu. Ada orang ditusuk, orang Timor, terus omnya datang dari Alor ya. Orangnya datang dari Alor. Di rumah sakit nih orang yang ditusuk. Terus dia mereka pergi tanpa ada yang tahu loh dokternya. Keluarin. Omnya keluarin yang sakit ini dari rumah sakit. Terus besok keluarnya udah sembuh di sininya. Padahal ditusuk
kayak biru, wow. And then ada yang mau nitip barang. Hah? Ada yang mau nitip barang and he's Ada satu lagi. that's the same person. Satu lagi. Oh ya, pas omnya ini mau balik ke Alor, terus dia bilang, ada yang bilang, Pak, saya mau nitip barang dong. Oh, saya nggak bisa, saya nggak naik pesawat, tapi saya naik burung. Terus kayak saya langsung, wah gitu kan. That is going on. Oke, cuma tuh wow, luar biasa lah. Atau mungkin pas saya mikirnya jangan ke surga mereka bisa naik burung juga. Ini udah itu udah berhenti di atas. Oke. Intinya kita harus tabungi diri kita ya Bapak Ibu ya. Tabungi diri kita dengan hal-hal baik. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat sharing kami Tuhan. Ajar kami untuk memulai malam hari ini kami